Setiap pagi di Tokyo, Rina memulai harinya dengan satu suara yang lebih nyaring dari deru mesin pabrik. Suara janji. Janji untuk pulang dengan keberhasilan. Janji untuk mengangkat derajat keluarga yang ia tinggalkan ribuan kilometer jauhnya. Rina bukanlah turis di negeri Sakura. Ia adalah seorang pejuang yang gigih, berjuang sendirian di antara jutaan orang asing. Namun, di balik setiap tetes keringat dan air mata yang ia tahan, ada keyakinan yang tumbuh. Keyakinan bahwa takdirnya tidak akan selamanya seperti ini. Ia tidak pernah tahu, di sudut kota yang berbeda, ada takdir lain yang menunggunya. Sebuah takdir yang akan membawanya dari lantai pabrik yang bising, menuju pelukan seorang pria yang memberinya segalanya. Ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana sebuah janji, kerja keras, dan takdir bisa mengubah seorang buruh pabrik dari Jember menjadi nyonya muda konglomerat Jepang. Udara dingin Tokyo seperti menusuk hingga ke tulang, bahkan di dalam gedung pabrik yang bising. Di antara ribuan pekerja yang bergerak cepat, Rina adalah salah satunya, sebuah roda kecil dalam mesin raksasa. Tangannya yang mungil kini cekatan, terbiasa merakit kepingan-kepingan elektronik dengan kecepatan yang menakjubkan. Setiap gerakan jemarinya adalah hasil dari berbulan-bulan latihan dan kelelahan yang terakumulasi. Suara deru mesin, dengungan lampu neon, dan aroma plastik yang samar telah menjadi soundtrack dari hidupnya. Rina tidak mengeluh. Di balik masker yang menutupi separuh wajahnya, ia menyembunyikan senyum tipis, senyum yang menyimpan ribuan harapan. Ia adalah seorang TKI, seorang tenaga kerja Indonesia yang merantau ke negeri Sakura dengan satu tujuan, uang. Bukan untuk kemewahan atau gaya hidup mewah, melainkan untuk sebuah janji. Janji yang ia berikan kepada ibu dan adik-adiknya di kampung. Janji untuk membangun sebuah rumah yang layak, janji untuk membiayai sekolah adik bungsunya hingga tuntas, janji untuk mengangkat derajat keluarga. Janji itu seperti sebuah tali yang mengikatnya, memberinya kekuatan untuk bertahan di tengah rasa sepi yang seringkali terasa menusuk. Di pabrik, Rina dikenal sebagai pribadi yang ramah namun tertutup. Ia selalu menolong rekan-rekannya, namun jarang berbagi cerita pribadinya. Saat jam istirahat, ia tidak bergabung dengan keramaian di kantin. Ia lebih suka menyendiri di sudut, membuka bekal makan siangnya yang sederhana dan menatap langit Tokyo yang kadang cerah, kadang kelabu, dari balik jendela. Di sana, ia sering membayangkan wajah ibu dan adik-adiknya. Dalam pikirannya, ia seolah berbicara dengan mereka, menceritakan hal-hal kecil, dan memastikan bahwa di sini, ia baik-baik saja. Malam hari, setelah jam kerja yang panjang, Rina kembali ke apartemen kecil yang ia tinggali bersama beberapa teman. Apartemen itu sempit, namun terasa hangat berkat persahabatan mereka. Namun, bahkan di antara teman-temannya, Rina tetap merasa sepi. Ia menyadari bahwa tawa mereka adalah pelarian sementara dari kenyataan yang keras. Di dalam kamarnya yang kecil, ia seringkali berbaring, memandangi langit-langit, dan membiarkan air mata yang ia tahan seharian tumpah. Di sana, ia membiarkan dirinya merasa lelah, merasa rindu, dan merasa putus asa. Namun, ia tidak pernah membiarkan perasaan itu berkuasa. Di dalam keheningan malam, ia kembali mengumpulkan serpihan-serpihan kekuatannya. Ia mengingat kembali perjuangan ibunya membesarkan mereka sendirian. Ia mengingat wajah adiknya yang berseri-seri saat ia berjanji akan membelikannya buku. Janji itu adalah jangkar yang menahannya agar tidak hanyut dalam keputusasaan. Ia tahu, perjuangannya ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah impian yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan. Ia hanya tahu, ia harus terus melangkah, terus berjuang, dan terus percaya. Tanpa disadarinya, sebuah takdir telah menunggunya. Sebuah takdir yang akan mengubah kehidupannya 180 derajat. Sebuah takdir yang akan membawanya dari lantai pabrik yang bising, menuju dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang bahkan tidak pernah ia impikan. Pertemuan di gerbong subway. Hari itu, Rina memutuskan untuk menghadiahi dirinya sendiri dengan satu-satunya hal yang ia nikmati di Tokyo, berkeliling kota tanpa tujuan. Di peron stasiun Shinjuku yang padat, ia menarik erat jaket tipisnya, merasakan kantuk yang tak tertahankan akibat kerja lembur semalam. Tiba-tiba, dari arah yang berlawanan, seorang pria muda bergegas menuju gerbong kereta. Pria itu tampak sibuk menelepon, dengan gestur yang tergesa-gesa. Dalam keterburuannya, sebuah dompet berwarna coklat tua terlepas dari saku jaketnya, jatuh ke lantai peron tanpa ia sadari. Secara naluriah, Rina langsung melihat kejadian itu. Jantungnya berdebar kencang saat ia menyadari bahwa pintu kereta mulai menutup. "Tunggu!" teriaknya, dengan bahasa Jepang yang masih terbata-bata. "Anata no saifu desu." "Ini dompet Anda." Pria itu menoleh, matanya yang teduh menangkap sosok Rina di antara lautan manusia.
Pintu kereta tertutup di antara mereka, namun ia sempat menangkap ekspresi bingung dan terburu-buru di wajahnya. Kereta melaju, meninggalkan Rina di peron yang kini terasa sangat dingin. Ia memegang dompet itu erat-erat, bingung harus berbuat apa. Di dalam dompet itu, ada KTP, kartu kredit, dan selembar foto seorang wanita tua. Rina merasakan firasat aneh, seolah takdir sedang mempermainkannya. Tak disangka, pria itu turun di stasiun berikutnya. Ia berlari kembali, menerobos kerumunan orang, dan kembali ke peron di mana Rina masih berdiri. Jarak antar stasiun di Tokyo sangat dekat, sehingga ia bisa kembali dengan cepat. Wajahnya yang tegang kini berubah menjadi lega saat melihat Rina masih di sana. "Terima kasih," ucapnya dalam bahasa Jepang yang fasih, dengan napas terengah-engah. "Saya pikir saya sudah kehilangannya. Ini sangat penting." Rina hanya mengangguk, menyerahkan dompet itu. Kenji, nama pria itu, membuka dompetnya dan menawarkan Rina sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih. Rina menggeleng pelan, senyumnya tetap ramah. "Tidak usah, terima kasih. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya," jawabnya dalam bahasa Indonesia yang ia campur dengan sedikit bahasa Jepang. Kenji terdiam, terkejut dengan ketulusan Rina. Di dunianya, setiap kebaikan pasti ada pamrihnya. Ia melihat kejujuran yang tulus, sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam lingkaran pertemanan dan keluarganya. Di tengah kesibukan kota yang serba cepat, ia menemukan sebuah hati yang begitu murni. Rina tidak mengenali dirinya sebagai pewaris konglomerat, dan itu adalah hal yang paling berharga baginya. "Setidaknya, izinkan saya mentraktir Anda kopi," desak Kenji dengan senyum tulus yang membuat matanya ikut melengkung. "Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan saya." Rina ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk. Ia merasakan ada sesuatu yang menarik dalam diri pria itu, sesuatu yang membuatnya penasaran. Pertemuan tak terduga itu, di tengah kebisingan Tokyo, menjadi awal dari sebuah takdir yang akan mengubah segalanya. Jembatan di antara dua dunia. Kafe kecil itu, yang tersembunyi di balik sebuah gang di Shibuya, terasa seperti dunia lain. Jauh dari hiruk-pikuk pabrik yang Rina kenal, dan juga jauh dari kemewahan megah yang biasa Kenji kunjungi. Disinilah mereka duduk, berhadapan di meja kayu kecil, dengan aroma kopi dan kue tart yang memenuhi ruangan. Rina, yang biasanya pemalu, merasa nyaman berbicara dengan Kenji. Ia mendapati pria itu bukan hanya tampan, tetapi juga memiliki mata yang meneduhkan dan pendengar yang baik. Ia bertanya tentang kehidupan Rina, bukan dengan rasa kasihan, melainkan dengan ketertarikan yang tulus. Rina dengan hati-hati menceritakan kisahnya. Ia bercerita tentang desanya yang tenang, tentang keluarga yang ia rindukan setiap malam, dan tentang mimpi sederhana untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Ia tidak menutupi kesulitan yang ia hadapi, jam kerja yang panjang, dinginnya Tokyo, dan rasa sepi yang sering datang. Kenji mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia kagum pada keteguhan hati Rina, pada semangatnya yang tidak pernah padam meskipun menghadapi banyak rintangan. Baginya, itu adalah kekuatan yang jauh lebih berharga dari semua uang yang pernah ia miliki. Giliran Kenji menceritakan kisahnya. Ia bercerita tentang tekanan dari keluarganya, tentang tuntutan untuk selalu menjadi yang terbaik dan hidup dalam bayangan ayahnya yang sukses. Ia menjelaskan bahwa di dunianya, segalanya adalah tentang citra, kekuasaan, dan strategi bisnis. Ia merasa seperti robot, diprogram untuk mengikuti jalan yang telah ditentukan. "Aku iri padamu," ucap Kenji pelan. Rina terkejut. "Kau memiliki tujuan yang jelas. Kau tahu apa yang kau perjuangkan. Sementara aku..." Ia tidak melanjutkan, namun Rina mengerti. Rina melihat di balik wajah pewaris yang sempurna itu, ada hati yang mencari makna dan kebebasan. Malam itu, mereka menghabiskan waktu berjam-jam, seolah ingin mengejar waktu yang hilang. Mereka menemukan banyak kesamaan, dari selera musik hingga kecintaan pada pemandangan malam Tokyo yang berkelip. Kenji mengantar Rina pulang, memastikan ia sampai dengan selamat. Saat mereka berpisah, ada sebuah percikan yang berbeda. Bukan lagi rasa terima kasih karena dompet yang dikembalikan, melainkan sebuah koneksi yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka terus berlanjut. Kenji sering menunggu Rina di luar pabrik, hanya untuk menghabiskan waktu singkat bersamanya sebelum ia pulang. Mereka tidak pergi ke tempat-tempat mewah. Mereka hanya berjalan-jalan di taman, mengunjungi kuil-kuil kuno yang tenang, atau sekadar duduk di bangku taman, menikmati es krim sambil mengobrol. Di mata Rina, Kenji adalah pria yang sederhana dan rendah hati, jauh dari citra konglomerat yang ia bayangkan. Sementara di mata Kenji, Rina adalah oase di tengah gurun kehidupannya yang kering. Ia menemukan kejujuran dan ketenangan yang selama ini ia cari. Mereka membangun sebuah jembatan kecil di antara dua dunia yang sangat berbeda.
Jembatan itu terbuat dari kepercayaan, kejujuran, dan perasaan yang tumbuh perlahan. Rina tahu ada rahasia besar di balik identitas Kenji, namun ia tidak peduli. Ia hanya melihat Kenji sebagai pria yang mencintai dan menghargai dirinya apa adanya. Babak baru dalam hidup Rina telah dimulai, dan ia siap untuk melihat kemana takdir akan membawanya. Kehidupan Rina berjalan seperti biasa, namun kini dihiasi dengan senyum yang lebih tulus. Sore hari yang dingin tidak lagi terasa menusuk, karena ia tahu Kenji akan menunggunya di luar gerbang pabrik. Mereka tidak pernah makan di tempat mahal. Kenji justru lebih suka mencoba makanan kaki lima yang dijual di dekat stasiun. Dan ia selalu terkesima melihat betapa Rina bisa menikmati semangkuk ramen sederhana dengan begitu gembira. Kenji seringkali merasa dunia Rina, yang penuh dengan kerja keras dan kesederhanaan, adalah dunia yang paling jujur. Suatu sore, saat mereka berjalan di kawasan Ginza yang dipenuhi toko-toko mewah, Kenji tiba-tiba berhenti. Ia menatap sebuah gedung pencakar langit dengan logo perusahaan yang sangat dikenal di Jepang, Tanaka Motors Corp. Rina menoleh, mengikuti pandangan Kenji. Perusahaan besar sekali, gumamnya, matanya terpana melihat kemegahan gedung itu. Rina tidak menyadari ada perubahan ekspresi di wajah Kenji. Pria itu tampak tegang, seolah gedung itu menyimpan beban yang sangat berat. Rina, ucap Kenji, suaranya terdengar serius. Ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu. Ia membawa Rina ke taman terdekat, dan mereka duduk di sebuah bangku. Kenji memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang. Namaku Kenji Tanaka, dan pria yang memimpin perusahaan itu, Tuan Tanaka, dia adalah ayahku. Rina membeku, terkejut. Pikirannya melayang, teringat pada baliho besar yang pernah ia lihat. Kenji adalah pewaris dari salah satu perusahaan otomotif terbesar di Asia. Keheningan melingkupi mereka, hanya diisi oleh suara angin yang berdesir pelan. Rina menunduk, menatap sepatu bututnya. Tiba-tiba, ia merasa jurang di antara mereka terlalu lebar untuk diseberangi. Ia adalah buruh pabrik, sementara Kenji adalah pangeran dari keluarga konglomerat. Rina merasa bodoh, merasa naif karena telah membiarkan dirinya jatuh cinta pada sosok yang ternyata begitu jauh dari jangkauannya. Perasaan dikhianati mulai menyelinap di hatinya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Lirihnya, suaranya bergetar. Kenji meraih tangan Rina, matanya dipenuhi kejujuran. Aku tidak memberitahumu karena aku ingin kamu melihatku sebagai Kenji, bukan sebagai putra Tuan Tanaka. Aku lelah dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena statusku. Tapi kamu berbeda. Kamu melihatku apa adanya. Kamu membuatku merasa seperti manusia biasa, bukan hanya penerus perusahaan. Rina menatap mata Kenji. Ia melihat ketakutan dan kejujuran di sana. Ia menyadari bahwa Kenji pun adalah korban dari dunianya sendiri. Di balik semua kemewahan, pria itu juga merasa tertekan dan kesepian. Malam itu, Rina kembali ke apartemennya dengan hati yang campur aduk. Ia tidak tahu apakah ia harus percaya pada Kenji atau mundur. Ia merasa dilema antara cinta dan kenyataan. Ia menyadari bahwa hubungan mereka kini tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang melawan sebuah sistem, melawan ekspektasi, dan melawan sebuah dunia yang akan menolak mereka. Rina tidur dengan air mata membasahi pipinya, tahu bahwa takdir yang ia yakini kini menjadi sebuah ujian yang sangat berat. Ujian pertama, bukti ketulusan. Setelah malam pengakuan yang penuh gejolak, Rina diliputi oleh keraguan. Dunia Kenji, yang awalnya tampak begitu sederhana dan hangat, kini terasa seperti labirin yang rumit. Ia melihat Kenji bukan lagi sebagai pria biasa yang ia cintai, melainkan sebagai seorang pewaris yang terikat oleh nama besar keluarganya. Perasaan inferioritas dan ketidakcocokan mulai menggerogoti hatinya. Di sisi lain, Kenji pun merasa cemas. Ia takut pengakuan itu justru akan membuat Rina menjauh dan ia kehilangan satu-satunya orang yang melihat jiwanya, bukan hartanya. Selama 2 hari Rina tidak bisa dihubungi, Kenji menjadi sangat gelisah. Ia tahu ini adalah ujian terberatnya. Ia tidak ingin Rina berpikir bahwa pengakuan itu adalah sebuah jebakan atau lelucon. Akhirnya, Kenji memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Ia menunggu Rina di luar gerbang pabrik pada jam kerja usai. Ia berdiri di sana, di tengah keramaian para buruh yang pulang, tidak peduli dengan tatapan mata aneh yang dilontarkan orang-orang padanya. Wajahnya yang tegang dipenuhi tekad. Ketika Rina akhirnya keluar, ia terkejut melihat Kenji masih di sana. Ia sempat ingin menghindar, berpura-pura tidak melihatnya. Namun, Kenji dengan cepat berjalan menghampirinya. Rina, jangan pergi. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Ucap Kenji, suaranya tulus. Aku tahu ini berat, tapi aku berjanji, aku akan melakukan apapun untuk membuatmu percaya. Rina hanya diam, menunduk, matanya berkaca-kaca.
Kenji kemudian mengajak Rina ke sebuah tempat yang sangat spesial baginya. Sebuah taman kecil yang tersembunyi di balik sebuah kuil kuno. Tempat itu sangat sunyi, hanya diisi oleh suara air yang mengalir di kolam ikan koi. Ini adalah tempatku melarikan diri dari duniaku. Kenji memulai. Di sini, tidak ada yang tahu siapa aku. Di sini, aku hanya seorang pria biasa. Ia lalu mengeluarkan sebuah buku sketsa dari tasnya. Di dalamnya, Rina melihat gambar-gambar sketsa mobil. Bukan mobil mewah, melainkan mobil-mobil sederhana yang efisien dan ramah lingkungan. Ini adalah impianku, kata Kenji dengan senyum penuh harapan. Membangun mobil yang bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya orang kaya. Ini adalah aku yang sebenarnya, bukan penerus perusahaan. Melihat gairah dan ketulusan di mata Kenji, hati Rina perlahan melunak. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah sosok arogan yang ia bayangkan. Kenji adalah pria dengan impiannya sendiri, yang juga berjuang untuk menemukan identitasnya di tengah bayang-bayang ayahnya. Rina akhirnya membuka hatinya, dan mereka berdua berbicara hingga larut malam, meruntuhkan tembok keraguan yang sempat terjalin. Rina menceritakan semua ketakutannya, dan Kenji meyakinkannya bahwa status sosial tidak akan pernah menjadi penghalang bagi mereka. Malam itu, di bawah kerlip bintang Tokyo, Rina mengambil keputusan. Ia akan percaya pada Kenji. Ia akan memberi kesempatan pada cinta mereka. Rina menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesamaan latar belakang, melainkan tentang dua hati yang saling melengkapi dan berani menghadapi segala rintangan. Ini adalah babak baru dalam hubungan mereka. Babak di mana mereka harus bersama-sama membuktikan bahwa cinta mereka nyata, bahkan di hadapan dunia yang mungkin menolaknya. Badai di keluarga Tanaka. Hubungan Rina dan Kenji, yang awalnya seperti sebuah rahasia kecil yang manis, akhirnya tercium oleh hidung tajam keluarga Tanaka. Kenji tidak pernah menyembunyikan hubungannya, tapi ia juga tidak mengumumkannya secara terang-terangan. Namun, di dunia tempat ia tinggal, tidak ada yang bisa disembunyikan lama-lama. Ayah Kenji, Tuan Tanaka, yang dikenal sebagai sosok yang dingin, pragmatis, dan sangat menjaga nama baik keluarga, adalah orang pertama yang mengetahuinya. Berita itu sampai kepadanya melalui salah satu staf keamanannya. Reaksi Tuan Tanaka jauh lebih buruk dari yang Kenji bayangkan. Ia marah besar. Bukan hanya karena Rina berasal dari status sosial yang sangat berbeda, tapi juga karena Kenji berani-beraninya menodai nama keluarga dan perusahaan dengan menjalin hubungan yang dianggapnya tidak pantas. Tuan Tanaka memanggil Kenji ke kantornya, di lantai teratas gedung pencakar langit yang pernah Kenji tunjukkan pada Rina. Ruangan itu megah, namun terasa dingin dan menekan, seolah tak ada ruang untuk kehangatan manusiawi. Apa yang kau lakukan, Kenji? Tanya Tuan Tanaka, suaranya tenang namun mengandung ancaman. Kau tahu posisi kita. Kau adalah pewaris. Masa depan perusahaan ini ada di pundakmu. Kau tidak bisa main-main dengan gadis biasa dari luar negeri. Kenji mencoba menjelaskan. Ia ingin Tuan Tanaka memahami bahwa Rina bukanlah sekadar gadis biasa, melainkan sosok yang tulus dan jujur. Namun, Tuan Tanaka tidak mau mendengar. Baginya, ini adalah masalah bisnis dan citra. Aku sudah tahu segalanya tentang dia. Namanya Rina, bekerja di pabrik perakitan kita di pinggiran kota. Aku bahkan sudah mengutus orang untuk menyelidiki latar belakangnya, ujar Tuan Tanaka sambil meletakkan sebuah map di atas meja. Kenji terkejut. Rina menjadi objek penyelidikan ayahnya. Ia melihat foto Rina, foto rumahnya di desa, dan informasi tentang keluarganya yang miskin di dalam map itu. Tuan Tanaka mencoba membuat Kenji melihat Rina sebagai seorang oportunis yang mencoba mendekati hartanya. Tuan Tanaka tidak berhenti di situ. Ia memutuskan untuk menemui Rina secara langsung. Suatu sore, saat Rina sedang dalam perjalanan pulang, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depannya. Di dalamnya, duduk Tuan Tanaka dengan ekspresi dingin. Ia meminta Rina masuk. Rina, yang merasa sangat takut, akhirnya masuk ke mobil itu. Tuan Tanaka tidak berbasa-basi. Ia langsung menawarkan Rina sejumlah besar uang, tiket pesawat pulang, dan janji akan membantu keluarganya di Indonesia, asalkan Rina mau memutuskan hubungannya dengan Kenji dan menghilang dari hidupnya. Kau gadis yang baik, Rina, dan aku tahu kau bekerja keras untuk keluargamu, ucap Tuan Tanaka, suaranya dingin dan tanpa emosi. Uang ini akan menyelesaikan semua masalahmu. Kau bisa pulang dan hidup nyaman, tanpa perlu berkorban lagi. Air mata Rina mengalir. Ia merasa martabatnya diinjak-injak. Ia tahu ini adalah ujian terberatnya. Ujian yang mengadu antara cintanya dan impiannya untuk keluarga. Namun, Rina menatap Tuan Tanaka dengan mata yang penuh keteguhan. Saya tidak membutuhkan uang Anda, Tuan. Saya mencintai putra Anda dengan tulus, jawab Rina, suaranya bergetar namun tegas. Dan saya tidak akan menjual cinta saya.
Jawaban Rina membuat Tuan Tanaka terkejut. Ia tidak menyangka gadis di depannya akan menolak tawarannya. Ia melihat kekuatan dan ketulusan di mata Rina, sesuatu yang jarang ia temui di dunianya yang penuh kepalsuan. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ancaman yang lebih besar pun datang. Tuan Tanaka mengultimatum Kenji, akhiri hubungan ini, atau lupakan semua warisan. Lupakan masa depanmu di perusahaan ini. Badai telah datang, dan kini Rina dan Kenji harus memilih antara cinta atau segalanya. Mempertahankan cinta di tengah badai. Ultimatum Tuan Tanaka mengguncang dunia Kenji dan Rina. Kenji, yang selama ini hidup dalam kemewahan dan jaminan masa depan, kini dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupnya. Di satu sisi, ada takdir yang telah disiapkan untuknya sejak lahir, menjadi pewaris sebuah kerajaan bisnis. Di sisi lain, ada Rina, sosok yang memberinya kebahagiaan dan makna sejati, yang tidak bisa ditukar dengan harta apapun. Ia tidak ingin kehilangan keduanya, namun ia tahu, ia harus memilih. Rina, yang pulang dengan hati hancur setelah pertemuan dengan Tuan Tanaka, merasa bersalah. Ia merasa dirinya adalah penyebab masalah ini. Ia menelepon Kenji, suaranya dipenuhi tangis. Kenji, lupakan aku saja. Jangan hancurkan masa depanmu. Ayahmu benar, kita tidak seharusnya bersama. Rina, dengan segala ketulusannya, siap melepaskan cintanya demi kebahagiaan Kenji. Ia tidak ingin Kenji menderita karenanya. Ia merasa keputusannya untuk pergi adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa cintanya tulus, bukan karena harta. Namun, Kenji tidak setuju. Ia bergegas menemui Rina. Ia memeluk Rina erat dan berbisik, dengarkan aku baik-baik, Rina. Ini bukan tentangmu. Ini adalah pilihanku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu adalah masa depanku, bukan perusahaan itu. Kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Rina terharu mendengar kata-kata Kenji. Ia melihat ketegasan dan cinta di matanya. Di saat itulah, mereka berdua menyadari bahwa cinta mereka bukanlah cinta yang mudah hancur. Cinta mereka adalah cinta yang berani, yang siap menghadapi segala rintangan. Keesokan harinya, Kenji menemui ayahnya. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Ayah, ucap Kenji, suaranya tenang namun tegas. Aku tidak akan meninggalkan Rina. Aku akan menikahinya. Tuan Tanaka terkejut mendengar ucapan Kenji. Ia tidak menyangka anaknya akan menolak warisan keluarga demi seorang gadis. Kau gila. Kau akan menghancurkan semuanya, bentak Tuan Tanaka. Namun, Kenji tidak gentar. Jika aku harus memilih antara kebahagiaanku dan kekayaanmu, aku akan memilih kebahagiaanku. Ayah. Kenji mengambil sebuah langkah besar. Ia memutuskan untuk melepaskan posisi pewarisnya. Tentu saja, berita ini menjadi skandal di kalangan elit Jepang. Rina, yang namanya tidak pernah disebut-sebut, kini menjadi buah bibir. Ia dituduh sebagai wanita yang merusak masa depan seorang pria terpandang. Namun, Rina tetap tegar. Ia percaya pada cinta Kenji, dan ia tahu bahwa keputusan Kenji datang dari hatinya yang paling dalam. Rina dan Kenji saling menguatkan, menghadapi badai itu bersama-sama. Mereka berdua menunjukkan kepada dunia bahwa cinta mereka adalah cinta yang tulus, bukan cinta yang didasari oleh status sosial. Babak baru dalam hubungan mereka telah dimulai. Mereka tidak lagi memiliki kemewahan, namun mereka memiliki satu sama lain. Mereka siap membangun hidup baru bersama, dari nol, membuktikan kepada dunia bahwa cinta sejati lebih berharga dari segalanya. Alan terjal menuju kemerdekaan. Keputusan Kenji untuk melepaskan tahta pewaris perusahaan mengejutkan banyak orang. Berita ini menyebar cepat di kalangan pebisnis elit, memicu bisik-bisik dan tatapan skeptis. Bagi mereka, Kenji adalah orang bodoh yang mengorbankan segalanya demi cinta yang dianggapnya picisan. Sementara bagi Tuan Tanaka, ini adalah kekecewaan terbesar dalam hidupnya. Hubungan mereka kini dipenuhi jurang yang menganga, tak ada lagi komunikasi, dan Kenji secara efektif diputus dari semua aset dan dukungan finansial keluarga. Ia tidak lagi memiliki akses ke kartu kredit, apartemen mewahnya, atau mobil sport kesayangannya. Kenji, yang selama ini tidak pernah memikirkan uang, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia harus mencari pekerjaan. Dengan segala kualifikasi dan pendidikannya, ia bisa dengan mudah mendapatkan posisi manajerial di perusahaan lain. Namun, Kenji tidak ingin memanfaatkan koneksi atau nama keluarganya. Ia ingin membuktikan kepada Rina dan juga kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa hidup mandiri. Ia melamar sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan startup teknologi kecil, jauh dari sorotan media dan pengaruh ayahnya. Rina, yang kini tinggal bersama Kenji di sebuah apartemen sederhana, merasa harus sekaligus bersalah. Ia melihat Kenji yang dulunya hidup serba mewah, kini harus naik kereta umum yang sesak,
makan di warung sederhana, dan bekerja keras seperti orang biasa. Rina seringkali memasak masakan Indonesia sederhana untuk Kenji, dan ia selalu terkejut melihat betapa nikmatnya Kenji menyantap hidangan itu. Ini jauh lebih enak daripada makanan mahal yang sering aku makan, ucap Kenji sambil tersenyum. Rina tahu, Kenji tidak hanya memakan makanannya, tetapi juga memakan cintanya. Ujian terberat datang saat Tuan Tanaka mencoba memisahkan mereka dengan cara lain. Tuan Tanaka menemui Rina sekali lagi, bukan dengan uang, melainkan dengan ancaman yang lebih halus. Ia mengungkit-ungkit tentang keluarga Rina di Indonesia, tentang masa depan adik-adik Rina. Jika kau benar-benar mencintai Kenji, kau harus melepaskannya. Kau hanyalah beban bagi dia. Kenji tidak akan bisa berkembang jika terus bersamamu, kata Tuan Tanaka, suaranya dipenuhi nada menghina. Dia akan selamanya menjadi pria biasa, dan kau akan menjadi penyebabnya. Rina, yang biasanya tegar, kini diliputi keraguan. Kata-kata Tuan Tanaka menghantam hatinya. Ia tidak ingin menjadi penghalang bagi Kenji. Ia mencintai Kenji, dan ia ingin Kenji bahagia. Namun, ia juga tahu, kebahagiaan Kenji adalah bersamanya. Dilema itu begitu berat, hingga Rina jatuh sakit. Kenji yang melihat Rina terbaring lemah di tempat tidur, langsung membawa Rina ke rumah sakit. Di sana, dokter mengatakan Rina mengalami kelelahan fisik dan mental. Melihat Rina yang sakit, hati Kenji hancur. Ia tahu Rina sakit karena kata-kata ayahnya. Kenji memutuskan untuk kembali menemui Tuan Tanaka. Kali ini, ia tidak datang untuk berdebat, melainkan untuk menegaskan. Ayah, aku datang bukan untuk meminta maaf. Aku datang untuk mengatakan bahwa Rina adalah kebahagiaanku. Dia adalah kekayaan terbesarku. Jika ayah ingin melihatku bahagia, terima dia. Jika tidak, lupakan saja bahwa ayah punya anak bernama Kenji. Kata-kata itu diucapkan dengan ketegasan yang belum pernah Tuan Tanaka lihat sebelumnya. Tuan Tanaka terkejut, ia menyadari bahwa anaknya telah berubah. Anaknya kini memiliki prinsip dan cinta yang lebih kuat dari harta. Badai belum reda, namun di tengah badai, cinta Rina dan Kenji tumbuh semakin kuat. Mereka siap menghadapi apapun, asalkan bersama. Tentu, saya akan membuat bab 9 lebih panjang, lebih dramatis, dan lebih mendalam, dengan sentuhan narasi yang membuat pembaca seolah percaya bahwa ini adalah kisah nyata. Kita akan memperkuat detail dan emosi yang ada. Bab 9, keputusan dan pengorbanan yang mengubah segalanya. Kata-kata Kenji kepada ayahnya bukanlah gertakan, melainkan sebuah pernyataan tegas dari hati. Setelah pertemuan terakhir itu, Tuan Tanaka memutuskan hubungan sepenuhnya. Telepon tidak lagi diangkat, email tidak dibalas, dan Kenji benar-benar terputus dari dunia lamanya. Namun, Kenji tidak merasa kehilangan. Sebaliknya, ia merasa merdeka. Ia menemukan makna baru dalam hidup yang sederhana bersama Rina. Makna yang jauh lebih berharga daripada kekuasaan dan kekayaan yang ia tinggalkan. Hidup mereka memang tidak mudah. Gaji Kenji dari perusahaan startup kecilnya tidak sebanding dengan biaya hidup di Tokyo. Rina, yang sadar akan hal ini, memutuskan untuk mencari pekerjaan tambahan. Ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah restoran ramen, di mana ia bisa menggunakan sedikit keahliannya dalam memasak. Rina seringkali pulang dengan kaki yang pegal dan tubuh yang lelah, namun senyumnya tidak pernah pudar. Kenji, yang melihat pengorbanan Rina, merasa sangat terharu. Ia merasa bahwa ia tidak pantas mendapatkan cinta sebesar itu. Suatu malam, Rina menemukan Kenji duduk sendirian di balkon apartemen kecil mereka, menatap langit Tokyo yang penuh dengan bintang. Kenji terlihat sedih, dan Rina tahu apa yang ada di pikirannya. Kenji, apakah kamu menyesal? Tanya Rina lembut. Kenji menoleh, matanya dipenuhi kejujuran. Tidak, aku tidak menyesal. Aku hanya berpikir, jika aku tidak bertemu denganmu, mungkin aku tidak akan pernah tahu apa itu kebahagiaan sejati. Kenji kemudian meraih tangan Rina dan menggenggamnya erat. Kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Kamu adalah segalanya bagiku. Namun, di tengah kebahagiaan itu, muncul satu masalah lagi. Visa Rina akan segera berakhir. Ia harus kembali ke Indonesia. Jika tidak, ia akan menjadi imigran ilegal. Kabar itu seperti pukulan telak bagi mereka berdua. Mereka sadar, mereka tidak bisa terus seperti ini. Mereka harus mengambil keputusan besar. Rina, dengan segala ketulusannya, menyarankan Kenji untuk kembali kepada ayahnya. Aku bisa kembali ke Indonesia, Kenji. Kamu bisa melanjutkan hidupmu, ucap Rina, mencoba tersenyum meskipun hatinya hancur. Kenji menolak mentah-mentah. Ia tidak akan pernah meninggalkan Rina. Kenji akhirnya membuat sebuah keputusan yang mengejutkan. Ia akan melamar Rina. Dengan gaji yang pas-pasan, ia menabung sedikit demi sedikit,
dan akhirnya ia membeli sebuah cincin sederhana di sebuah toko perhiasan kecil. Cincin itu tidak terbuat dari berlian, tetapi dari perak murni. Cincin itu adalah simbol dari cinta mereka yang tulus dan murni. Kenji membawa Rina ke tempat pertama kali mereka bertemu, di stasiun Shinjuku. Di sana, di antara hiruk-pikuk manusia yang sibuk, ia berlutut dan melamar Rina. Rina, maukah kamu menjadi istriku? Maukah kamu membangun hidup bersamaku dari nol? Rina tidak bisa menahan air matanya. Ia mengangguk dan memeluk Kenji erat. Mereka berdua tahu, pengorbanan yang mereka lakukan kini tidak sia-sia. Cinta mereka telah menjadi saksi bisu dari perjuangan mereka. Babak baru dalam hidup mereka telah dimulai. Babak di mana mereka akan menjadi satu, melawan dunia, dan membuktikan bahwa cinta sejati lebih berharga dari segalanya. Sebuah pernikahan di Jember dan lahirnya harapan baru. Lamaran sederhana di stasiun kereta itu menjadi titik balik dalam hidup Rina dan Kenji. Keputusan mereka untuk menikah di tengah badai penolakan keluarga dan kesulitan finansial adalah pernyataan cinta paling kuat yang bisa mereka berikan. Mereka tidak lagi memiliki kekayaan, tetapi mereka memiliki satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga dari segalanya. Kenji dan Rina mulai merencanakan pernikahan mereka dengan cara yang paling sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada cincin berlian, hanya sebuah janji suci yang tulus di hadapan Tuhan. Rina memutuskan untuk kembali ke Indonesia terlebih dahulu untuk mengurus dokumen dan meminta restu dari keluarganya. Kenji, dengan uang tabungannya yang pas-pasan, membelikan tiket pesawat untuk Rina. Saat berpisah di bandara, air mata Rina mengalir. Ia takut ini adalah perpisahan selamanya. Namun, Kenji menatap matanya dalam-dalam dan berbisik. Aku akan menyusulmu. Aku berjanji. Di Indonesia, Rina kembali ke kota Jember, kota kelahirannya yang sederhana namun penuh kenangan. Ia disambut oleh keluarga dengan kebahagiaan dan keharuan. Namun, saat ia menceritakan tentang Kenji dan keputusannya untuk menikah, keluarganya terkejut. Mereka khawatir Rina akan ditipu, atau bahwa ia akan kesulitan hidup di Jepang tanpa dukungan finansial. Tetapi, Rina meyakinkan mereka dengan menceritakan setiap detail perjuangannya dan ketulusan cinta Kenji. Keluarga Rina yang sederhana akhirnya luluh. Mereka melihat keteguhan hati Rina dan percaya bahwa pilihan Rina adalah yang terbaik. Setelah beberapa bulan, Kenji menepati janjinya. Ia menyusul Rina ke Jember. Kehadirannya mengejutkan keluarga Rina. Kenji, yang merupakan anak konglomerat, kini berdiri di hadapan mereka dengan pakaian sederhana, sikap rendah hati, dan senyum tulus. Ia menjelaskan kepada keluarga Rina bahwa ia telah melepaskan segalanya demi Rina, dan ia siap membangun hidup dari nol. Keluarga Rina, yang melihat ketulusan Kenji, akhirnya memberikan restu mereka. Pernikahan Rina dan Kenji adalah pernikahan yang paling sederhana. Diadakan di sebuah masjid kecil di desa Rina. Pernikahan itu disaksikan oleh keluarga dan tetangga. Tidak ada wartawan, tidak ada kamera, hanya cinta yang murni. Namun, di tengah kesederhanaan itu, ada satu keajaiban yang terjadi. Tuan Tanaka, yang diam-diam mengetahui pernikahan itu, akhirnya datang. Ia datang tidak dengan wajah marah, melainkan dengan air mata penyesalan. Ia melihat Kenji, anaknya, yang kini jauh lebih bahagia dan matang. Ia melihat Rina, menantunya, yang begitu tulus dan sederhana. Ia menyadari bahwa cinta mereka adalah cinta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di hadapan semua orang, Tuan Tanaka meminta maaf kepada Kenji dan Rina. Ia mengakui kesalahannya dan merestui pernikahan mereka. Ia menawarkan bantuan untuk mereka. Namun, Kenji dengan sopan menolak. Kami ingin membangun hidup kami sendiri. Ayah, ucap Kenji. Tapi terima kasih, kami sangat menghargai restu ayah. Rina, si buruh pabrik, kini resmi menjadi nyonya muda Tanaka. Namun, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Dengan dukungan Kenji, ia mulai membangun sebuah yayasan untuk membantu para TKI di Jepang. Rina dan Kenji menjadi simbol bahwa cinta sejati lebih berharga dari segala kekayaan. Mereka adalah bukti bahwa takdir bisa diubah oleh ketulusan hati, kerja keras, dan keyakinan. Kisah cinta mereka, yang dimulai di peron stasiun yang sibuk, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka tidak hanya menikah, mereka juga membangun jembatan antara dua dunia, menyatukan budaya, dan mengajarkan kepada dunia bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial. Kisah Rina dan Kenji adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan. Ia tidak peduli dengan latar belakang, status sosial, atau seberapa jauh jarak yang memisahkan. Cinta mereka mengajarkan kita bahwa kejujuran dan ketulusan hati adalah kekayaan yang paling berharga. Rina membuktikan bahwa seorang buruh pabrik pun bisa memiliki mimpi besar dan hati yang tulus. Dan Kenji mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan harta,
melainkan dengan keberanian untuk memilih jalan hati. Jadi, jika kisah ini menyentuh hati Anda dan menginspirasi Anda untuk percaya pada kekuatan cinta, jangan lupa untuk like video ini. Dan untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif dan tak terduga lainnya, pastikan Anda subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.